everyone. Selamat pagi, siang, atau sore. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Wilson Halim, Kelvin, dan juga Richard Chanyan. Apa sih itu VM? Nah, VM ini adalah yang sering kali dikatakan sebagai komputer di dalam komputer, di mana VM ini adalah sebuah simulasi komputer fisik yang dijalankan melewati perangkat lunak, di mana dia berfungsi sebagai komputer sungguhan yang dapat menginstal sistem operasi, menjalankan operasi, terhubung ke internet, tapi semuanya terjadi dalam satu komputer fisik yang disebut sebagai host. Nah, jadi VM ini dijalankan pada sistem operasi utama kita, di mana kita menggunakan perangkat lunak virtualisasi sebagai VirtualBox, Microsoft Hyper-V, dan lain-lainnya. Kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat. Nah, jadi apa sih itu sistem operasi atau yang seringkali disebut sebagai OS? OS ini adalah yang setiap hari kita gunakan seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Yaitu tugasnya utamanya untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Kita dapat anggapnya sebagai perantara antara kita, penggunanya, dan juga komponen fisik komputer, di mana OS ini mengontrol komponen perangkat keras seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan juga sistem output komputer seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya. Tapi OS ini juga mengelola sumber daya perangkat lunak seperti jalankan program, mengalokasikan memori, dan juga mengatur akses ke file-file. Untuk presentasi ini kita menggunakan virtual machine yaitu VirtualBox, yaitu sebuah aplikasi yang cukup populer, di mana VirtualBox ini adalah hypervisor hosted, yang artinya perangkat lunak yang dapat memungkinkan kami untuk menjalankan sistem operasi di dalam beberapa sistem operasi dalam satu komputer fisik, di mana VirtualBox ini dikembangkan oleh Oracle dan sepenuhnya gratis dan open source. Dengan VirtualBox ini, kita juga dapat membuat virtual machine di dalam sistem Windows kita, lalu menginstal dan menjalankan Linux atau Mac OS atau OS-OS lainnya, di mana ibaratnya tuh komputer kita dapat menjadi komputer di dalam komputer. Semuanya terisolisasi satu sama lain. Mungkin tadi saya membahas sedikit tentang hypervisor hosted, di mana ada dua jenis hypervisor, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yaitu yang berjalan langsung di atas perangkat keras seperti VMware, sedangkan VirtualBox adalah hypervisor tipe 2, yang artinya dia berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Jadi jika OS utama kita adalah Windows, VirtualBox akan berjalan sebagai aplikasi di dalamnya dan menampung OS lainnya di dalam virtual machine. Jadi gimana sih cara virtualisasi bekerja? Contohnya menggunakan hypervisor tipe 2, di mana yang paling atas kita punya perangkat keras fisik seperti CPU, RAM, dan disk. Ini yang menjadi fondasi dan juga dasar dari komputer kami, ya kan? Lalu tentunya kita punya kita punya komputer harus mempunyai sistem operasi host, seperti host utama kami, seperti Windows atau Mac OS. Ini yang biasanya sistem kami gunakan seperti di laptop atau di desktop. Tentunya untuk menjalankan virtualisasi, kita perlu menginstal VirtualBox atau hypervisor tipe 2 lainnya, tipe 1. Dan ini adalah perangkat lunak yang cukup kuat untuk menstimulasikan seluruh komputer. Dan yang terakhir, di dalam hypervisor tersebut, kita dapat membuat dan menjalankan beberapa sistem operasi gas. Ini bisa berbeda dari hostnya, misalkan menjalankan Ubuntu atau Kali Linux di dalam mesin Windows kita. Jadi apa aja sih keunggulan dari VirtualBox? Di mana VirtualBox ini yang pertama tidak perlu perangkat keras tambahan untuk menguji sistem operasi lainnya, di mana kita hanya perlu satu komputer saja, satu mesin saja untuk menghemat uang dan energi. Selanjutnya, VirtualBox ini adalah platform yang independen, di mana VirtualBox dapat dijalankan di Windows, Mac OS, dan Linux, yang memberikan fleksibilitas untuk digunakan hampir di mana saja dan dengan OS apa aja. Selanjutnya ada keamanan yang ditingkatkan, di mana mesin virtual terisolasi, jadi jika terjadi masalah di OS gas seperti infeksi malware, itu tidak akan merusak sistem host kita yang utama. Selanjutnya itu ada dukungan luas untuk OS host, di mana kita dapat menjalankan berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, BSD, bahkan versi lama dari sistem operasi lainnya. Selanjutnya, VirtualBox ini juga open source dan juga di-update secara rutin, di mana VirtualBox sepenuhnya gratis yang bersifat sebagai open source dan didukung oleh Oracle sendiri. Jadi mendapatkan pembaruan rutin untuk memperbaiki bug dan juga fitur-fitur yang baru. Dan keunggulan terakhir dari VirtualBox ini ada fitur dan juga snapshot dan cloning, di mana
Kami dapat mengambil snapshot dari sebuah VM seperti titik simpan dan juga mengembalikannya jika terjadi adanya masalah. Dan yang terakhir ada juga cloning, di mana kita dapat meng-cloning VM untuk pengaturan yang cepat. Tentu saja tidak ada alat yang sempurna, di mana VirtualBox ini juga ada kekurangan-kekurangannya sendiri. Yang pertama tuh, VirtualBox tidak selalu mendukung grafis 3D yang bagus, di mana yang membuatnya kurang ideal untuk gaming atau visual kelas yang lumayan tinggi. Selanjutnya, VirtualBox ini tidak ada dukungan komersial. Tidak seperti platform virtualisasi profesional, VirtualBox ini tidak menyediakan dukungan komersial resmi. Jadi, kita pengguna lebih mengandalkan forum atau bantuan dari komunitas-komunitas. Meskipun VM ini terisolasi, konfigurasi atau pengaturan yang tidak tepat dapat membuka celah keamanan pada sistem host kita ya kan. Selanjutnya adanya tidak tersedianya snapshot dalam beberapa konfigurasi, di mana snapshot ini tidak selalu tersedia untuk atau berfungsi untuk setiap pengaturan, terutama jika ruang disk terbatas atau tidak menggunakan disk dinamis yang sesuai. Dan yang paling terakhir ada pembatasan jaringan. Mengatur mode jaringan khusus seperti bridget atau host only bisa membingungkan terutama bagi kami yang baru mulai menggunakan. Halo semuanya, nama saya Rister Ceniago dan sekarang saya akan menjelaskan operating system apa yang kita gunakan dalam tutorial pembuatan virtual mesinnya. Jadi, kelompok kita telah memutuskan untuk menggunakan Ubuntu sebagai operating system dalam virtual mesinnya. Apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah salah satu distro dari operating system Linux yang sangat dikenali karena betapanya user friendly. Nah, selain itu, Ubuntu ini merupakan project yang open source, sehingga semuanya bisa kontribusi untuk membuat Ubuntu menjadi pengalaman yang lebih lancar dan bagus untuk semua orang. Nah, kegunaannya Ubuntu tuh apa saja ya? Ada banyak. Misalkan seperti untuk software development, lalu programming in general, bisa digunakan untuk menjalankan server, lalu juga karena betapa user friendly Ubuntu itu, kita bisa gunakan untuk mempelajari lebih dalam tentang operating system Linux. Lalu, karena dia berdasarkan dari Linux, jadi Ubuntu ini tuh dia sangat lightweight gitu. Jadi enteng banget dibandingkan dengan operating system lain seperti Windows yang memiliki banyak bloatware dan juga fitur-fitur lainnya yang membuatnya lebih berat. Nah, kelebihannya operating system ini apa sih dengan operating system lainnya gitu? Pertama, dia itu sangat user friendly, sangat ramah gitu. Jadi untuk pengguna-pengguna Linux baru sangat gampang menggunakan Ubuntu. Kedua, dia ini gratis dan juga open source. Ketiga, dia memiliki community support yang sangat gede. Seperti tadi yang sebelumnya saya sudah ngomongkan, dia itu open source. Jadi banyak dukungan dari seluruh komunitas Linux. Selain itu juga dia keluarkan lumayan sering regular updates gitu, jadi selalu up to date dan tidak ketinggalan zaman gitu. Selain itu dia juga sangat secure, memiliki security yang sangat kuat. Selain itu, karena betapanya dia sangat lightweight dan juga open source, dia memiliki software compatibility yang sangat bagus. Lalu kekurangannya apa saja sih? Yang namanya operating system bagus pasti tetap ada kekurangannya kan. Nah, yang pertama adalah software limitations. Walaupun Ubuntu merupakan operating system yang open source, tidak semua software yang dikembangkan oleh developer bisa digunakan dalam Ubuntu. Selain itu, hardware compatibility bisa saja uh, hardware komponen komputer kita atau laptop kita tidak dapat terdeteksi oleh operating systemnya. Nah, ini ada masalah nih kalau seperti gini. Nah, selain itu, dia memiliki limited gaming compatibility. Sama seperti poin pertama, di mana tuh tidak semua developer dapat mengoptimize mereka punya aplikasi atau software sehingga cocok dengan operating system Ubuntu. Lalu ke yang empat adalah learning curve for advanced task. Walaupun Ubuntu merupakan operating system atau distro yang
yang dikenal untuk user friendly untuk melakukan proses-proses yang cukup advance, dia memiliki learning curve yang lumayan tinggi. Soalnya pada akhir-akhirnya walaupun user friendly, Ubuntu merupakan salah satu distro dari operating system Linux. Lalu yang terakhirnya adalah enterprise adoption. Oke, itu saja dari saya. Mari kita lanjut ke tutorial cara pembuatan virtual machine dengan OS Ubuntu. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Saya akan menunjukkan cara menggunakan VirtualBox. Nah, pertama-tama bisa kalian masuk ke web aja dan masuk ke website resmi VirtualBox, yaitu virtualbox.org. Dan download aja. Dan save. Ketika udah, di instalasinya tinggal next saja. Next, next, next. Dan tinggal install. Kemudian finish untuk menyelesaikan instalasinya. Nah, ketika udah masuk ke VirtualBox, nah di VirtualBox ini kalian install aja file yang dibutuhkan. Seperti ini ada extension. Oke, udah kita cari OS yang kita butuhin. Kita butuhin Ubuntu, kita download Ubuntu. Tinggal download ISO-nya. Masuk ke VirtualBox, buka new, terus buat nama, masukin foldernya di mana untuk alokasinya. Kemudian masukkan ISO image-nya yang tadi Ubuntu. Udah, next. Masukin buat username, password. Ya udah, next aja. Tinggal buat base memorinya mau taruh berapa, prosesornya berapa. Ya udah, next. Nah, kita create virtual hard disk ya. Kita mau buat penyimpanannya untuk berapa. Coba ini bisa banyak. Untuk ini kita coba di 20 giga deh. 20 GB.
Udah, next. Nah, kalau udah finish. Nah, ini udah finish. Tunggu dia running. Udah running, dia akan kebuka. Terus ikutin aja. Ikutin dia install dan nunggu. Nah, dia akan preparing Ubuntu. Nah, udah, ini udah masuk di Ubuntu. Nah, untuk menggunakan OS dengan virtual machine sudah selesai. Nah, di Ubuntunya kita masukin password yang tadi kita buat. Nah, ya udah akan masuk ke Ubuntunya. Nah, tinggal lanjut aja, next, skip aja. Dia pilih finish. Nah, ini udah masuk ke Ubuntunya. Ini masuk ke home files explorer-nya untuk Ubuntu. Kemudian, nah ini yang tadi files. Nah, ini jumlah storage yang alokasikan tadi. Ini di App Store-nya. Terus masuk ke settings. Ini ada settings, biasa. Ini kita bisa nge-clone. Nge-clone-nya dia masukin aja path-nya di mana. Kalau udah tinggal finish. Nah, kita juga bisa nge-move filenya. Nge-move file virtual machine. Lalu nah, sini juga bisa remove. Nah, ini remove. Nah, kita udah itu saja. Udah cara penggunaan virtual machine dengan VirtualBox. Terima kasih.